Hai teman-teman semua, selamat malam. Jumpa lagi eh, di channel YouTube-nya Sierra Study Well. Kali ini aku mau ngapain teman-teman? Aku mau membawakan story 10 boneka yang horor ya, yang terseram lah ya di dunia ini. Siapa aja atau boneka itu apa aja, nanti aku akan sebutin satu-satu. Kalian yang kira-kira suka banget cerita-cerita horor ini boneka, aku akan baca untuk kalian. Jadi kalian harus tahu juga ini boneka ini apa ya. Oke, times to horror story ya guys. Aku lagi kecil gak terlalu suka sih main boneka. Ini dia boneka. Tunggu, ini aku spill dulu, ini boneka yang kasih ini yang make upin anakku guys. Ini lucu banget. Nah, ini caranya boneka. Oke. Apa kalau sampai gini gak mungkin juga ya guys ya. Aku lagi kecil gak terlalu suka sih guys main boneka. Suka main kelereng. Awalnya bapak-bapak atau yang lebih dewasa penting gak sih? Enggak, wow. Tapi kali ini aku bawain cerita horor beberapa boneka angker ya. Beberapa sudah dijadikan film. Aku taruh dulu ya, banyak takut kalian juga takut. Aku juga merinding guys bawain ini. Akhirnya mulai ya. Mungkin kalian pasti sudah nonton ya Annabelle yang terkenal itu, sampai dibuat beberapa versi dan boneka hantu Jepang Okiko. Ini ya ceritanya. Ayo siap-siap ya. Pertama aku sebutin kisah horor boneka Mandy. Menurut West Nile Museum di British Columbia, Kanada, kisah boneka Mandy yang horor di sana dimulai saat ada seseorang yang menyumbangkannya pada tahun 1991 guys ya. Lumayan, udah lahir sih saat itu. Oke. Wow. Pendidikan Anthropocene artikel kompas.id, boneka Mandy sudah cukup tua saat itu dengan wajah porselani petak dan tubuh kain robek guys. Tubuh kainnya robek. Ih serem ya. Nih kayak gini nih ya, boneka Mandy nih kayak gini. Ya. Tunggu. Staf memberi boneka Mandy beberapa pakaian baru yang bersih guys, tetapi wajah menakutkannya masih melekat dan menghantui, jadi tetap serem gitu ya. Seseorang yang membawa boneka Mandy ke ruang bawah tanahnya, tempat boneka itu disimpan ya. Dia selalu mendengarkan suara aneh bayi menangis guys di ruang bawah tanah itu ya. Sorry ya. Oke. Begitu Mandy berada di museum, staf mengaku sering terjadi hal-hal aneh guys. Wow. Ia kerap kali mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki, padahal tidak ada orang, dan perlengkapan kantor tiba-tiba berpindah atau hilang. Jadi dia pindah-pindah guys, kesana kesini, dia hilang juga ya. Lalu pengunjung juga memiliki pengalaman guys menyeramkan dengannya. Kata Huffington Post, ada beberapa orang mengatakan bahwa
mata boneka Mandy ini nih guys mengikuti mereka. Jadi selalu kayak kita tuh kalau di ruangan yang sepi itu kayak ada yang ngeliatin kita. Aku juga pernah kayak gitu guys. Kalian pernah kan? Ya, itu namanya mata batin ya. Oke. Yang lain bersumpah bahwa mereka telah menemukan boneka domba mainan di lantai. Meskipun itu seharusnya tepat di sebelah boneka Mandy di belakang kaca plexiglass, guys. Oke. Satu laporan dari Quesnel ya guys, Quesnel Observer menceritakan kisah seorang wanita yang mencoba memfilmkan boneka Mandy. Oke, kameranya berfungsi dengan baik di pameran lain, guys. Tapi kamera itu tiba-tiba rusak di setiap kali dia fokus pada boneka Mandy itu. Tuh kan kelihatan banget si boneka Mandy ini kayaknya nggak mau di shoot, dia itu nggak suka gitu ya, karena dia udah beda alam sama kita memang. Ketika dia mencoba muter kaset VHS di rumah, kaset itu langsung macet guys, macet ya, wow. Seperti itu ya kisah boneka Mandy. Kedua, kisah horor boneka Charlie. Lihat foto sebelah sini, ya. Udah, foto udah, lanjut. Kisah boneka Charlie dimulai pada tahun 1968 di New York. Menurut laporan Atlas Obscura, boneka Charlie ya seharusnya hanya tambahan lain untuk koleksi boneka dari sebuah keluarga yang tidak mau disebutkan namanya. Jadi kita nggak boleh nyebutin namanya ya. Pamali gitu ya. Kalau kata orang itu pamali ya, nggak sih? Namun segera hal-hal horor mulai terjadi nih guys ya. Boneka Charlie seperti selalu berada di tempat yang berbeda dari tempat terakhir ya. Di tempat terakhir Jadi dia selalu berpindah tempat nih guys ya. Tempat yang berbeda dari tempat terakhir seorang meninggalkannya. Mungkin orang itu hanya pelupa guys. Tetapi kejadian rumah, kemudian suatu hari putri dari keluarga itu yang berusia 4 tahun memberitahu semua orang bahwa boneka Charlie berbicara nih guys. Berbicara ya dengannya. Hal itu ternyata segera dialami oleh 5 anak lainnya di rumah itu guys. Jadi dia bisa berbicara dengan anak-anak. Kenapa ya? Fokus sasarannya itu anak-anak ya. Maka kita harus menjaga anak-anak kita ya teman-teman. Oke. Mereka dengan histeris mengatakan bahwa boneka itu berbicara kepada mereka dan bahkan boneka Charlie membuat goresan luka di kulit mereka. Wow. Mendadak keluarga itu ya diliput. Sorry. Mendadak keluarga itu diliputi ketakutan. Ingin mengakhiri ketakutan dan menghindari peningkatan aktivitas supernatural. Orang tua dari anak-anak itu mengunci boneka Charlie itu di mana guys? Di loteng. Jadi ya kalau si Mandy tadi di ruang bawah tanah. Kalau Charlie di loteng ya, jadi emang beda-beda. Ada yang lebih fokus di bawah tanah, ada di loteng. Mungkin dia nggak punya ruang bawah tanah, makanya di loteng ya. Oke, bagus juga. Hampir mirip ya menyembunyikan itu karena berbahaya mungkin. Oke, lanjut. Tadi mana tuh ya? Sorry ya. Wow. Oke, boneka Charlie dikeluarkan dari loteng bertahun-tahun kemudian di sebuah garage sale. Seorang wanita akhirnya membeli boneka itu. Aduh, dibeli lagi. Aduh, nggak ada insting apa? Biasanya kita tuh punya insting ya, kira ini bahaya. Ada. Kita tuh ada insting ya. Dan insting itu yang bisa menjaga diri kita guys, seperti itu ya. Seorang wanita akhirnya membeli boneka itu meski telah diberitahu tentang hal-hal horor tentangnya. Jadi udah dikasih tahu masih ngeyel, masih beli. Jadi nih perempuan ini lumayan suka banget challenge ya, suka hal-hal yang menakutkan. Berarti dia tidak terlalu percaya sebenarnya, jadi nganggap remeh. Nah, kayak gitu dah guys ya. Oke.
Ketiga adalah kisah horor boneka Annabelle. Aha, ini mah udah pada tahu ya Annabelle. Wajahnya kayak apa? Annabelle. Seperti itu. Oke. Oke. Kisah boneka Annabelle, reputasi Annabelle sangat menakutkan guys, sehingga dia mengilhami film horor dengan nama yang sama, Annabelle. Tetapi boneka aslinya dari luar tidak terlihat menakutkan guys. Wow. Dia tampak seperti boneka Raggedy Ann, edisi standar yang siap untuk dipeluk. Jangan tertipu guys. Ya, kata beberapa penyelidik paranormal. Jadi paranormal juga memiliki tim penyelidik guys, jangan salah ya. Menurut laporan media New Haven Register, boneka Annabelle sangat horor dan berbahaya, sehingga dia dikurung dalam sebuah kotak guys di The Warrens ya. Kotaknya itu The Warrens apa? The Warrens Occult Museum selama bertahun-tahun. Mohon maaf ya, agak macet ya, tulisan kecil sekali. Oke. Pada tahun 1970-an nih guys. Ya. Seorang mahasiswa perawat dan teman-teman sekamarnya melihat aktivitas aneh terjadi di sekitar boneka Annabelle yang paling horor itu. Seolah-olah boneka Annabelle itu bergerak dan bahkan menulis pesan guys, seperti bantu aku di kertas yang berserakan. Wow. Ketika mereka berkonsultasi kepada seorang paranormal, ia mengatakan bahwa hal-hal yang mengikuti boneka itu, kedua wanita tersebut mencoba menerima boneka itu ya, tetapi hal yang lebih horor terjadi. Kemudian mereka berkonsultasi dengan paranormal berbeda, Warrens memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya mengundang iblis ke rumah. Akhirnya Warren membawa boneka Annabelle ke museum, jadi back to museum ya. Kayak gitu guys, kadang sesuatu yang memang membahayakan harus kita sikirkan ya guys ya, kalau enggak bisa menimbulkan banyak korban kayak gitu ya. Oke, selanjutnya boneka yang keempat adalah kisah horor boneka Pupa. Lihat foto ini, Pupa ya. Oke, kisah seram boneka Pupa sebenarnya terbuat dari kain kempak dan bahan lembut yang tidak horor. Bahannya aja nggak horor guys. Namun pada tahun 1920-an guys, sebuah kisah pertama muncul di Italia tentang boneka Pupa yang yang paling horor. Seorang wanita bercerita nih guys ya, memberikan boneka Pupa kepada seorang gadis kecil, sehingga sangat senang ya, gadis itu terasa sangat senang. Gadis kecil itu menjadi sangat suka bermain dengan boneka Pupa. Dia suka main. Dia menyimpan boneka Pupa itu di dekatnya. Bahkan gadis kecil itu melihat boneka Pupa tersebut tiba-tiba berbicara dan bergerak sendiri. Ya, dia bergerak sendiri. Kenapa tuh? Berarti dia pengen menunjukkan bahwa dia ada gitu loh guys. Emang suka gitu ya, emang halus. Namun hal itu diajukan karena tidak berbahaya, jadi nggak bakal adalah. Namun suatu hari boneka Pupa itu harus berpindah tangan setelah gadis kecil itu meninggal. Ketika itu diceritakan, pemilik baru yang menyimpan boneka Pupa itu di kotak mengatakan bahwa tamunya sering melihat seperti ada kabut di dalam kotak guys ya, penyimpanan boneka Pupa. Jadi ada kabut, kayak ada asap-asap ya, padahal nggak ada juga yang bikin asap itu. Kenapa tuh? Beberapa lainnya melihat ada tulisan Pupa tidak suka. Wow, di kotak tersebut. Kemudian suatu hari keluarga melihat boneka Pupa itu berjalan sendiri. Ya, seperti itu. Itu boneka Pupa. Nah, jadi boneka itu suka berjalan sendiri. Makanya kadang sekarang tuh boneka jadi tren untuk diasuh ya. Sebenarnya itu kayak kita komunikasi dengan makhluk gaib guys ya. Jadi memang kalau entah kenapa banyak sekali, aku lihat juga adalah yang suka banget boneka sampai koleksi. Tapi kalau untuk sekedar hanya koleksi itu bagus. Tapi kalau udah kayak menganggap dia hidup, nah itu tanda-tandanya ya sebaiknya jangan, karena itu akan membahayakan diri kalian atau kejiwaan kalian. Benar nggak sih? Oke,
Lanjut, yang kelima adalah kisah horor boneka Leta. Tring, Leta, namanya bagus ya. Menurut The Chronicle, Kerry Walton dan saudaranya menemukan boneka Leta saat menjelajahi rumah yang ditinggalkan di kota Wagga Wagga, Australia, guys. Jadi tidak berpikir aneh, teman-teman, tidak berpikir aneh. Walton langsung jadi ini ya Walton langsung membawa pulang boneka yang ditinggalkan. Jadi dia langsung bawa pulang nih boneka yang ditinggalkan itu ke Queensland. Segera kisah horor boneka Leta dimulai. Ini mulai nih. Anak-anak Walton mengatakan bahwa boneka kotor horor boneka kotor ya yang ia dapat berbicara dan bergerak sendiri. Awalnya pria ini hanya beranggapan anak-anaknya hanya mengigau karena habis mimpi buruk. Namun ternyata banyak tamunya juga mengatakan kisah orang yang sama bahwa mereka melihat boneka itu Leta itu tiba-tiba bergerak sendiri, guys. Walton bilang dia tidak bisa menjual boneka itu karena hal aneh terjadi. Nah, ketika dia mencoba melakukannya bertahun-tahun yang lalu, dia secara fisik tidak dapat mengeluarkan boneka Leta dari mobilnya. Suatu hari karena penasaran, Walton memeriksakan boneka Leta ke beberapa anggota staf di Museum Australia, guys. Menurut laporan The Chronicle, mereka mengatakan kepada dia bahwa Leta terbuat dari kayu, memiliki mata kaca dan rambut manusia asli. Kayak gitu ya, guys ya. Jadi ya. Lanjut sekarang yang keenam adalah kisah horor boneka Okiku nih, guys. Okiku, Nah, lihat kisah boneka Okiku ini, guys, ya, yang telah legenda di mana Okiku itu Jepang ya, di Jepang. Dimulai saat seorang anak laki-laki mengunjungi Pulau Hokkaido. Lalu sekitar tahun 1918 lah ya, dia membeli boneka untuk adiknya itu dengan namanya untuk adik perempuan itu namanya Okiku, guys. Adiknya menyukai hadiah itu dan bahkan menamai boneka itu dengan namanya sendiri. Jadi sama ya, bonekanya Okiku juga. Setahun kemudian gadis itu kecil itu meninggal tuh. Jadi siapa yang melihara boneka itu dia meninggal. Kenapa? Mungkin ruhnya diambil ya sama boneka itu. Kalian mikir dulu ya. Oke. Aduh, kasihan ya. Keluarga dilanda kesedihan menempatkan boneka Okiku itu di altar ya, di altar rumah mereka sebagai kenangan akan putri mereka yang meninggal dunia. Itu adalah hal normal dari proses berduka di Jepang. Tetapi hal-hal menjadi aneh beberapa bulan kemudian. Saat itu anggota keluarga mulai memperhatikan bahwa rambut boneka Okiku itu tumbuh, guys. Jadi tumbuh, jadi kayak aku tuh memanjang rambutnya itu, guys. Nah, kayak gitu. Hingga ya beberapa waktu kemudian keluarga itu berencana pindah rumah. Jadi kita mau hijrah ya, pindah. Mereka menawarkan boneka Okiku yang horor itu ke kuil Meninji di Hokkaido. Hingga kini ceritakan bahwa rambut boneka Okiku masih terus tumbuh ya. Menurut laporan The Monix Doll, setiap tahun disebutkan bahwa seorang pendeta memotong rambut boneka Okiku untuk menjaga ukuran tetap terkendali, guys ya. Kayak gitu. Jadi memang jadi kalau miara boneka itu kita tujuannya apa dulu ya, guys? Kalau tujuannya kayak untuk untuk hobi ya nggak apa-apa, tapi kalau udah kayak berlebihan, nah itu jangan ya, guys ya. Oke, tadi ke 6 ya. Oke, ini yang ke berapa? 9. Oke, tunggu ini kayak lupa nih yang edit ya. Oh ini nih, ada. Oke, selanjutnya adalah yang ketujuh. Kisah horor boneka Robert. Robert nih, guys ya. Robert.
Sebuah keluarga menceritakan sering mendengar suara aneh seperti cekikan dari atas loteng dan menemukan boneka robot yang ditinggalkan pemilik rumah yang lama ya. Jadi ditinggalin kayak gitu ya. Udah lama kosong lah. Wow. Keluarga itu juga seringkali melihat boneka robot berpindah sendiri dari satu kamar ke kamar lainnya, guys. Kisah jadi jalan-jalan aja ke sana ke sini ya. Bosan kali ya satu. Aku ngerti sih perasaan boneka robot itu. Mungkin dia bosan ya, diem aja. Kita aja gerak-gerak kan, kita nggak bisa stay aja gitu. Kita gerak ke sana, gerak ke sini, nah kayak gitu sama. Oke. Kisah boneka robot yang paling horor dimulai pada tahun 1904, guys. Ketika seorang laki-laki bernama Robert Eugene Otto yang berusia 4 tahun mendapatkan boneka setelan pelaut dari keluarganya. Nih ya, jadi Jean nama panggilannya, kemudian tumbuh menjadi seorang pelukis eksentrik yang sukses. Wow. Saat tumbuh dewasa bersama dengan boneka Robert itu, ya, orang lain melihat Jean ini sering menimbulkan kacauan dan marah-marah terhadap bonekanya. Setiap kali ditanya tentang kejadian apa di rumah, ia selalu menolak melakukannya dan mengatakan itu semua dilakukan oleh boneka robot. Ketika Jean akhirnya menikah, yang membawa boneka robot yang horor itu ke atas loteng, aduh dibuang karena banyak udah banyak banget omongan tetangga guys, kanan kiri bla 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 ya, kita langsung mikirkan bagus sih. Bagus sebenarnya. Ketika boneka itu terus berada di loteng itu, pemilik rumah baru datang guys, datang tuh. Namun banyak orang mengatakan bahwa mereka melihat penampakan boneka robot itu berjalan-jalan di dalam rumah itu guys ya. Jadi jalan sana jalan sini, jalan sana jalan sini. Oke. Para staf mengatakan bahwa boneka robot selalu mengganggu perangkat elektronik dari para pengunjung, bahwa mereka dihantui boneka robot setelah mengatainya. Rata-rata mereka memohon ampun, minta tolong untuk tidak lagi mengganggu mereka. Jadi nggak boleh ya. Jadi kita juga kalau ke dalam mendatangi suatu tempat ya guys, kita tidak boleh ngomong sembarangan, kita juga harus permisi, izin gitu ya. Oke, lanjut ke 8. Oke, kisah horor boneka Claire. This is Claire. Ya. Seorang anak yang lugu bernama Jill masih berusia 8 tahun ketika ia mendapatkan sebuah boneka dan nantinya menyebabkan kisah horor. Kata haunted objects ya. Jill mendapatkan boneka porselen kuno itu dari seorang teman keluarga ya, yang meninggal tak lama kemudian. Jadi kenapa ya, ini ada benang merahnya, jadi setiap yang memelihara boneka itu pasti meninggal tuh ya, sebagai kenang-kenangan. Jadi simpan boneka itu. Jadi kepada yang tinggalkan, disimpanlah boneka itu. Saat itu kisah boneka Claire dimulai guys, kayak gitu. Dimulailah. Ini hampir mirip ya guys. Aku minum dulu guys. Ini tuh hampir mirip sih guys ya. Oke. Jill mendapatkan. Oke. Udah tuh, udah ditaruh ya. Jill melihat, bukan mendapatkan, Jill melihat kotak musik guys. Melihat di sekitar boneka Claire selalu menyala sendiri, tiba-tiba benda-benda juga jatuh dari rak setiap kali ditemukan boneka Claire tuh ada sana. Jadi kayak boneka nunjukin ya. Dan barang-barang suka hilang yang akhirnya ditemukan di saku boneka itu. Oh, ada ini nih, ada klepto nih bonekanya ya. Ada sifat klepto. Oke, dalam salah satu insiden paling horor yang diceritakan oleh Jill di Reddit adalah suatu hari boneka Claire ditempatkan di atas kursi goyang di sudut kamar ya guys. Tuh, ditempatkan di atas kursi goyang. Aduh, terus apa lagi nih? Gak enak nih baca, seru juga. Di tengah malam, tiba-tiba kursi itu ya mulai bergoyang sendiri dan membangunkan Jill. Saja ketakutan menyaksikan kejadian itu, kepala boneka Claire ya menoleh menatapnya. Ini melihat di tatap gitu ya. Ih, serem banget ya.
Situasi semakin horor ketika setiap kotak musik di kamarnya itu berputar sendiri. Setelah Diora itu boneka fire dengan cepat dimasukkan ke dalam kotak yang ditutup dan disimpan di belakang lemari. Jill mengatakan bahwa boneka itu masih ada di sana, di mana ia mengetahui beberapa kejadian paranormal lainnya di rumah orang tuanya itu, guys. Oke, lanjut. Ini cewek lewat. Jajan dulu nggak? Yang ke-9 adalah ini kucing aku juga dengerin. Hebat. Ini kucing aku, orang rumah nontonnya aku, dia juga dengerin aku. Oke, Google Siro, namanya ada 2. Oke, kisah horor boneka Harold, guys ya. Boneka Harold terdaftar di eBay, ya, di mana penjual memiliki beberapa kisah paling horor yang pernah ia alami. Lansir BuzzFeed, pemiliknya itu mengatakan bahwa kehadiran boneka Harold di rumahnya telah menyebabkan kematian kucing peliharaannya. Ia bahkan mendengar suara anak-anak tanpa tubuh yang bermain di ruang bawah tanah sejak boneka paling horor itu berada di rumahnya. Aduh, ini lebih ekstrim ya. Boneka Harold telah berpindah tangan selama beberapa tahun. Dikabarkan boneka Harold ini ya telah menyebabkan berbagai kematian dan penyakit. Pemilik terakhirnya adalah Anthony Quinata yang mengaku telah melakukan pengusiran setan dan bersumpah tidak akan membiarkan kisah boneka Harold berlanjut. Wow. Ya, hati-hati untuk kalian yang memang memiliki boneka ya, tolong. Oke, yang terakhir adalah boneka ke-10 adalah kisah horor boneka Barbie. Kata siapa Barbie? Kayak ada penunggunya, guys. Ada boneka Barbie cuy. Menurut Atlas Obscura, terdapat sebuah kisah tentang kuil gadis Jerman yang didedikasikan untuk mengenang seorang gadis lokal yang meninggal sebelum Perang Dunia Pertama. Ya, orang tuanya memiliki perkebunan di Pulau Ubin, Singapura. Wow. Sorry ya, ngantuk aku yang. Aku yang cerita, aku yang ngantuk guys, begitu ya. Memberi gadis itu kehidupan istimewa yang sayangnya tidak akan bertahan lama. Saat Perang Dunia Pertama dimulai, pasukan Inggris menyerbu Pulau Ubin, Singapura itu dan menangkap keluarga itu. Saat gadis itu berusaha melarikan diri ya dari tentara, putri remaja jatuh dari tebing sampai penduduk sempat menguburkannya, tetapi kemudian jenazahnya digali dan menyimpannya dalam sebuah guci yang ditempatkan di kuil. Selama bertahun-tahun jasad gadis itu diperlakukan layaknya dewa taos setempat, guys. Namun pada abad ke-21, guci jenazah gadis itu dicuri. Kemudian secara kebetulan seorang pria lokal mengatakan bahwa ia didatangi sosok gadis kecil berkulit putih untuk menyuruhnya menaruh boneka Barbie dari toko lokal di kuil itu. Orang-orang mengatakan bahwa gadis Jerman itu bersemayam di dalam boneka Barbie di kuil Pulau Ubin, Singapura. Kisah boneka Barbie dari Jerman itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat para pengunjung suka membawa hadiah, guys. Seperti kosmetik untuk diletakkan di sekitar boneka itu. Berharap diberikan keberuntungan. Tuh, jangan ya, kita jangan kayak itu, nggak boleh gitu namanya ya. Oke, demikian 10 boneka horor yang aku ceritakan untuk kalian ya. Jadi ini ada benang merahnya adalah dia suka banget diasingkan sama pemiliknya. Mungkin kalau bonekanya berkelakuan baik ya guys ya, mungkin tidak diasingkan ya, pasti diikut sertakan di dalam sebuah ruangan bareng-bareng. Tapi karena ya sifat hantu itu kan memang jahil, usil, suka ganggu ya, sebenarnya mereka pengen diakui keberadaannya, tapi secara tidak sadar atau sadar mereka tuh sudah beda alam sama kita. Seperti itu guys, sebenarnya ingin menunjukkan kita aja manusia ada pengen show who I am ya kan, kayak gitu. Oke, terima kasih, demikian, jangan lupa untuk support terusnya Siro ya.
jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Thank you, bye bye.